Pertanyaan yang pertama, banyak orang-orang yang mungkin sebenarnya pernah positif COVID-19, orang-orang tanpa gejala, dan mereka tidak pernah rapid atau PCR swab test. Mereka menyangka hanya terkena flu biasa. Untuk orang-orang seperti ini, apakah mereka bisa tetap divaksin, Dok? Okey, ketika gejalanya akut, masing-masing mempunyai flu, tidak perlu divaksin. Tapi setelah pulih, perlu divaksin. Okey, termasuk golongan yang pernah mendapat COVID, perlu divaksin. Okey? Terima kasih dokter. Pertanyaan selanjutnya, orang-orang dengan riwayat penyakit apa sajakah yang tidak bisa divaksin? Apakah penderita sinusitis dan autoimun psoriasis bisa menerima vaksin COVID-19, Dok? Okey, selalunya tengok vaksin yang mana yang mahu diambil oleh pesakit. Kalau pesakit yang mempunyai sejarah alergi, reaction yang luar biasa, contohnya mungkin Pfizer vaksin bukan sesuatu yang sesuai untuk mereka. Kerana Pfizer vaksin menggunakan sistem imunisasi badan yang akan menyebabkan kalau mereka itu jenis yang cenderung untuk menghasilkan imunisasi badan yang luar biasa, mereka mungkin perlu mengambil vaksin yang jenis yang lain. Kalau pesakit sinusitis atau imun psoriasis, perlu. Semua orang yang mempunyai pesakit kronik perlu mendapat vaksin ini. Ya, tapi yang mana yang sesuai itu hanya boleh ditentukan oleh doktor, ya, pakar perubatan, mengikut sejarah pesakit. Mana jenis vaksin yang sesuai. Tadi kan kita sudah cerita 4, antara itu yang mana doktor rasa yang sesuai, dia akan memberikan yang itu. Tapi semua orang perlu divaksin. Oke, terima kasih dokter. Pertanyaan selanjutnya, bila sudah terkena COVID-19, apa bisa menerima vaksin? Iya. Ya. Tes apa saja yang perlu dilakukan sebelum menerima vaksin, Dok? Tidak perlu membuat apa-apa tes, asalkan pesakit tidak mempunyai simptom seperti demam atau flu, mereka sihat, mereka boleh menerima vaksin. Oke, pertanyaan selanjutnya, vaksin produk mana yang terbaik dan aman untuk umur di atas 60 tahun? Apa betul vaksin yang terbaik adalah produk vaksin dari Cina dan apakah benar efektif rate vaksin tersebut mencapai 98%, Dok? Okey, untuk sesuatu vaksin itu berkesan, dia tidak perlu mencapai 98%. Jika efikasinya adalah 50% atau lebih, itu sudah cukup sebenarnya. Kerana apa yang vaksin bertujuan ialah untuk memutuskan rangkaian COVID. Tidak semestinya orang yang menerima vaksin itu tidak akan mendapat penyakit COVID. Tetapi apa yang kita mahukan ialah mereka kalaupun mendapat kesan COVID, tidaklah seteruk orang yang tidak divaksinate. Kalau nak cakapkan yang mana vaksin yang terbaik bagi umur 80, saya rasa semua vaksin yang available adalah lebih kurang sama. Kita hanya perlu tengok bagaimanakah kita mahu mengeksport atau mengimport vaksin ini kepada pesakit tersebut. Jikalau storage susah kerana Pfizer vaksin seperti yang saya kata, adalah yang 95% efektif tetapi tidak boleh diberi kepada pesakit kerana pesakit itu duduk di kawasan yang orang kata di rural, daerah yang di luar kawasan bandar, luar kota. Jadi susah kan untuk memberi vaksin kepada yang sana kerana kita tak ada kesan storage-nya. Jadi kita kena bagi jenis yang lain itu.
Ester Dental, sebuah klinik modern, memberikan pelayanan kebutuhan kesehatan gigi dan mulut untuk Anda beserta keluarga. Dengan dokter gigi spesialis dan umum, Ester Dental siap melayani untuk kesehatan gigi dan mulut Anda. Dengan ruang tunggu yang nyaman dan juga tempat bermain anak, Ester Dental memiliki kelebihan dan alat yang steril, terhindar dari risiko berbahaya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana memilih vaksin yang tepat untuk kita? Kalau kami di Malaysia tidak boleh memilih, ya, kami vaksin di Malaysia akan ditentukan oleh kerajaan kerana vaksin diberi secara percuma. Pemerintah yang akan memberikan, ya. Jadi bagaimana mereka memilih ialah seperti saya cakap, bergantung kepada usia pesakit, kerja pesakit dan di manakah geografi pesakit tersebut. Kerana saya cakap semua vaksin yang ada adalah efektif dan kita tidak memerlukan 100% efektif. Lebih dari 50% efektif sudah bagus untuk memutuskan rangkaian COVID-19. Oke, terima kasih Dok. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa kegunaan city value untuk seorang yang terkena COVID-19, Dok? Kapan seseorang yang sudah terkena infeksi COVID-19 boleh dan aman untuk kembali beraktivitas? Dan berdasarkan hasil tes antigen atau harus PCR? Okey, seperti saya kata tadi, city value semakin tinggi, city value bermakna kadar infeksi berkurang. Bermaksud jika saya mempunyai COVID tapi city value saya lebih tinggi, more than 30 di sini kira 30 ya. 30 bermaksud saya kurang risiko untuk menjangkitkan virus saya kepada orang awam berbanding jika city value saya 15. For example ya, lebih dari 40 di sini tidak dapat lagi didetect kesan COVID itu di dalam badan seseorang. Okey, jadi soalan kedua, kapan seseorang yang sudah terkena infeksi COVID boleh dan aman untuk kembali beraktivitas? Apa tu? So boleh bergantung kepada, okey, seperti kami ikut apa yang disarankan oleh CDC atau WHO. Untuk orang biasa yang tidak mempunyai penyakit COVID yang teruk, yang kategori 1 dan 2, yang tidak mempunyai sejarah penyakit kronik, kita di sini ambil 10 hari sebagai orang kata hari untuk dikuarantin. Dan selepas itu hari ke-11 pesakit itu boleh dikira tidak lagi infeksi dan mereka boleh lagi kembali aktif ya. Tapi pesakit yang mungkin mempunyai sejarah pesakit kronik seperti kencing manis atau COVID-nya sangat teruk di mana perlukan alat pernafasan ya. Bila sudah keluar kita mengambil masa 21 hari. Ini seperti apa yang disarankan oleh WHO. Jadi soalan yang ketiga, berdasarkan hasil tes antigen atau PCR. PCR, ya, kita always buat PCR, tak mau buat antigen because antigen tak semestinya sensitif tapi tak semestinya sensitif, spesifik ya. Specificity value-nya tak berapa bagus berbanding PCR di mana sensitivity dan specificity value-nya tinggi ya. Begitu. Oke, terima kasih dokter. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah vitamin D bisa untuk tingkatkan imun tubuh kita? Berapa IU yang disarankan untuk lawan COVID? Okey, selalunya saya hanya ada jumpa satu sahaja paper ataupun jurnal yang menyatakan mengenai vitamin D. Orang bercakap mengenai vitamin D, vitamin C. Tapi jika kita tengok bagi pesakit penyakit pneumonia ataupun kanak-kanak ya, vitamin D adalah actually bagus untuk imunisasi.
Jadi tapi apa yang paper ataupun apa itu jurnal atau yang ditunjukkan, kalau pesakit itu dikesan ketika COVID mempunyai vitamin D level yang rendah dan kita replace pada masa itu, tidak menunjukkan ia akan menukarkan prognosis patient. Tapi mungkin jika dia diberi dari awal, adakah dia bisa membenteras virus ini, itu kita belum tahu lagi. Tapi seperti yang saya cakap, praktis saya akan screen dan saya akan tengok pesakit yang perlukan rawatan, saya akan bagi. Berapa banyakkah kita perlu bahagi bergantung kepada level vitamin D yang diberitahu oleh lab. Adakah deficient, adakah insufficient, semua itu bergantung. Dan ia memberitahu saya berapa lama mau bagi, berapa banyak mau bagi. Tidak ada unit yang ditetapkan spesifik kerana semua bergantung kepada bacaan yang diberi oleh laboratory ya. Oke, terima kasih dokter. Untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana cara recovery yang terbaik buat pasien COVID? Latihan apa yang diperlukan untuk recovery? Okey, seperti yang kita cakap, recovery yang terbaik bergantung kepada tahap kesihatan pesakit. Jika pesakit masih lagi memerlukan oksigen terapi, kita mesti melihat adakah kerana paru-parunya sudah rosak. Kalau paru-parunya sudah rosak dan kita kena pastikan adakah lagi apa-apa ubat-ubatan yang perlu diberi atau oksigen terapi sahaja. Dan di sini seperti yang saya cakap, semua pesakit COVID akan melalui chest physiotherapy dan pulmonary rehabilitation therapy. Itu adalah untuk memastikan sistem mereka otot-ototnya kembali pulih seperti sebelum COVID ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada efek jangka panjang ketika kita terjangkit COVID-19, Dok? Ya, seperti yang kita bagi tahu tadi, jangka masa panjangnya seperti pulmonary fibrosis, kesan oksigen, sama ada keletihan badan, sakit-sakit otot, itu semua sesuatu yang kita lihat more and more commonly. Ya. Memang akan ada jangka masa panjang efeknya. Oke, terima kasih dokter. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya usia 51 tahun, survivor CA Mamai 12 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu saya operasi tiroid dan sampai sekarang saya minum obat tiroid. Etirok 100 mg tiap hari. Apakah saya bisa divaksin dan vaksin apa yang cocok untuk saya, Dok? Ya, perlu divaksin seperti saya cakap, vaksin yang mana yang cocok itu tergantung kepada apa yang available. Semuanya sepatutnya okey. Oke, terima kasih dok. Pertanyaan selanjutnya, Dokter Lili, putra saya usia 21 tahun. Tahun 2019 paru-parunya ada cairan kemudian disedot. Setelah pengobatan sampai sekarang sudah tidak ada masalah lagi. Tapi apakah boleh terima vaksin COVID-19 nantinya? Boleh. Harus terima. Wajib itu untuk memastikan tiada jangkitan untuk COVID nanti ya. Oke, terima kasih dok. Pertanyaan selanjutnya, Dokter Lili, apakah seorang
usia 71 tahun yang sudah pasang 3 stent pada tahun 2016 aman untuk menerima vaksin? Ya, Apakah semua brand of vaksin boleh diterima atau ada brand tertentu yang lebih cocok buat dia? seperti yang dikata, sepatutnya tidak ada masalah untuk menerima vaksin. Ya. Oke, terima kasih dok. Pertanyaan selanjutnya, D-dimer dijumpai di beberapa pasien COVID. Tolong penjelasannya mengenai D-dimer dok. D-dimer adalah sejenis ujian darah. Kami di Malaysia akan melakukan ujian ini ke atas setiap pesakit COVID. D-dimer ini menentukan bagaimanakah pasien itu cenderung untuk mendapat blood clot atau darah beku di dalam paru-parunya. Lagi tinggi jumlahnya bermaksud kadar inflamasinya masih lagi tinggi. Kami di sini memang akan membuat tes ini. Oke, terima kasih dok. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah remdesivir lebih efektif dibandingkan suntikan plasma covalent? Apakah obat berbeda untuk setiap kondisi pasien dok? Oke, remdesivir adalah sejenis antivirus dan itu yang disarankan oleh WHO. Tetapi di Malaysia kami tidak ada, kami menggunakan antivirus yang lain iaitu favipiravir. Suntikan plasma covalent masih belum lagi dibuktikan efektif. Jadi ia bukanlah sejenis rawatan yang sudah disarankan oleh WHO. Ubat, ubat bergantung apakah ubat yang diberi kepada pesakit itu memang bergantung kepada kondisi pesakit ya. Oke, terima kasih dok. Pertanyaan selanjutnya, apakah vaksin COVID memberi efek kekebalan pada tubuh kita seumur hidup atau hanya 6 bulan atau 1 tahun dok? Okey, tiada vaksin yang betul-betul memberi kekebalan kepada kita seumur hidup, including seperti contohnya TB vaksin. Tiada ya, vaksin hanya akan memberi kita kekebalan untuk beberapa ketika, tapi setahu saya tidak ada yang memberi 100% garanti ia akan menghindarkan kita daripada sesetengah penyakit atau memberi kita sepanjang hayat kekebalan. Setakat ini kita masih lagi belum tahu kerana benda ini masih baru, berapa lamakah kadar kekebalan boleh diberi bagi sesetengah COVID vaksin. Contohnya seperti influenza, kita masih lagi perlu mendapatkan vaksin pada setiap tahun. Oke, terima kasih dokter. Untuk pertanyaan berikutnya yang masuk di kolom chat, sebentar dok. Apakah memungkinkan vaksin disuntik hanya 1 kali? Oh, ini sudah sama ya dok ya? Selalunya vaksin disuntik 2 kali, 3 minggu. Selepas 3 minggu harus diulangi. Oke, terima kasih dok. Pertanyaan selanjutnya, halo Dokter Lili, untuk seseorang yang mempunyai alergi tinggi terhadap dingin dan di beberapa makanan, apakah ada efek yang serius terhadap tubuh apabila melakukan vaksinasi COVID-19? Apakah berbahaya dok? Kita hanya perlu monitor very closely apa yang mereka lihat dan mereka tengok bagi pesakit yang dibuat tidak ada kesan yang sangat teruk ketika dibuat di trial. Oke, terima kasih dok. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah orang yang Oke, silakan dok. Tak apa, sorry. Oke. Cuma yang vaksin ni tidak tahu lagi kepada banyak kesannya ke atas orang yang pregnant, budak kecil dan juga yang terlalu uzur itu ya. Itu yang kita betul-betul tak tahu. Tapi jika pesakit itu masih sihat, saya tak rasa ada masalah untuk memberi mereka vaksin. Ya. Oke, terima kasih dok. Puji, mungkin ini 2 pertanyaan terakhir ya karena keterbatasan waktu dan juga Dr. Lili masih meninggalkan tempat. Oke, baik ya.
dua pertanyaan terakhir ya dok ya. Untuk apakah orang yang minum obat Lipitor boleh divaksin dok? Boleh. Boleh ya. Oke. Untuk pertanyaan terakhir, apakah orang yang pernah stroke boleh divaksin COVID-19? Boleh. Boleh ya. Oke. Boleh juga. Ya, terima kasih Dokter Lili. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tekon TV. Share video ini jika kamu mendapatkan manfaat darinya. Terima kasih.